Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua BPKK DPW PKS DKI Jakarta, Ibu Ustazah Hajah Aan Anita Tri Susilowati MPD, lengkap bentar namanya deh. Juga seluruh timnya, tim BPKK, ada Ibu Sugianti SSI, Ketua Deputi Kakak. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Ibu Ustazah Eko Yuliarti Siraj, Ketua Departemen Ketahanan Keluarga BPKK DPP PKS. Juga yang saya hormati Pak Ustadz Marsono yang tadi baca doa, semoga Allah kabulkan doa yang sudah kita aminkan bersama. Bang Zakaria Maulana Alif, iya, Kabid Humas DKI Jakarta. Juga yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati para narasumber. Ada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang luar biasa, sering kita jadikan narasumber di ruang ini di Jakarta Selatan dan DKI Jakarta. Bahkan saya pernah berkunjung langsung ke rumah beliau di Jogja bersama almarhumah Ibu Ustazah Umi Kulsum. Juga yang saya hormati narasumber yang lain, ada Ibu Ustazah Ida Nuraila, ada Bapak Dr. Muhammad Iqbal, dan ada Ibu Krisna Fauzia, dan seluruh para peserta yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini Allah masih mencurahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang sangat banyak buat kita bersama. Rahmat, nikmat yang tak terhingga. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Syukur kita kepadanya karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus beraktivitas dalam dakwah ini di sela-sela pandemi yang mengancam kita, di sela-sela merebaknya pandemi corona yang sampai sudah ke rumah-rumah kita. Bahkan sebagian dari anak kita juga sudah mengalami menjadi terpapar virus corona. Mudah-mudahan ya kita yang masih sehat terus dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang telah kembali pada Allah dengan sebab corona atau sebab yang lainnya, para aktivis dakwah, semoga Allah jadikan sebagai syuhada di sisinya. Tentu yang pertama, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat BPKK DPW PKS DKI Jakarta, ya, Bu Ustazah Aan dan tim kru yang luar biasa, Bu Sugiati, ya, dan semuanya, ya, Bu Chandra, nih MC yang gak ganti-ganti nih, MC-nya Bu Chandra terus nih. Ya, di tengah pandemi, ya, di tengah kesibukan yang juga mengurus tetangga, mengurus keluarga, tapi masih sempat-sempatnya mikirin rumah tangga orang untuk membuat TFT, ya, training for trainer bagi keluarga dakwah. Ini penting banget, ini kita butuhkan mendesak, karena para dai dan daiyah adalah manusia, ya, bukan malaikat. Yang setiap manusia Allah berikan kepadanya fujuraha wa taqwaha, ada syahwat,
Ya, kadang seseorang dikendalikan oleh fujuroha, di mana cenderung memperturutkan hawa nafsu. Kadang seseorang dikendalikan oleh watakwaha, yang dikendalikan, didrive oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi ini sangat mungkin muncul kapan saja, di mana saja. Terkadang kita dikendalikan oleh fujuroha, terkadang kita dikendalikan oleh watakwaha. Semua orang tidak steril. Semua orang ya punya kemungkinan untuk dikendalikan oleh salah satunya. Kalau tidak watakwaha, ya fujuroha. Nah, untuk itu, karena semua orang punya kemungkinan masalah yang ditimbulkan dalam kehidupan, ya makanya pelatihan TFT Ketahanan Keluarga hari ini luar biasa. Ini menjawab kebutuhan di lapangan, ya bukan hanya keluarga muda yang baru nikah yang terkadang tertatih-tatih, bahkan keluarga tua pun ya perlu keberadaan para konsultan keluarga, ya karena memang sekali lagi kita ini manusia bukan malaikat, punya masalah yang banyak. Kita berinteraksi dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, ya. Dan kita butuh teman untuk curhat, ya. Ketika seluruh isi hati kita ungkapkan, ya sudah membuat lega hati kita. Ketika ada orang yang kita percaya, konsultan keluarga yang telah dibina, yang nanti akan dilantik oleh Ibu Saja Aan, menemani kita dalam bercerita, itu sudah mengurangi sebagian besar masalah, walaupun belum ada solusi. Jadi nanti mudah-mudahan terlembaga peserta TFT ini untuk menjadi teman curhat, ya, teman untuk mengadu, ya, karena ketika tidak dicurhatkan, tidak diadukan, tidak disampaikan, ya bisa berpengaruh terhadap kejiwaan, ya bisa meledak isi hati kita dan menjadi emosional yang tidak terkendali. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir, karena jumlah keluarga kader di Jakarta sangat banyak. Sementara hari ini saya lihat hampir 100 orang yang pesertanya, ya dibandingkan dengan jumlah keluarga kader di Jakarta tidak sebanding, apalagi kalau kita melebar ke masyarakat umum, masyarakat luas di luar kader. Jadi mudah-mudahan nanti ada pelatihan berikutnya lebih banyak, berkala, terus untuk melahirkan para konsultan baru, teman curhat, ya, teman untuk mengadu bagi para keluarga, para kader, ya. Pada hakikatnya setiap murabiyah, para pembina adalah konsultan, ya. Karena murabi adalah seorang ayah, dia seorang ibu, seorang ustazah, seorang syekh, seorang teman, seorang konselor. Makanya mestinya ini diikuti oleh para pembina, para murabi, para murabiyah. Kita butuh ini, ya, butuh panduan, guidance, ya, bagaimana cara menyikapi, cara menerima, cara memahami orang yang bermasalah, cara memetakan, menginventarisir, memberikan ketenangan jiwa orang yang bermasalah. Sekali lagi, jangankan rumah tangga baru, gitu ya, rumah tangga yang sudah punya cucu sekalipun tidak steril, ya, sangat memungkinkan butuh keberadaan konselor keluarga, ya. Apalagi kalau kita lihat fungsi keluarga sangat banyak, ya. Di antaranya ada fungsi agama, ya. Anak-anak adalah pelanjut risalah kita, risalah ideologi kita, ideologi keislaman kita, risalah dakwah kita. Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak adalah kader-kader baru, ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana cara menghadapi anak-anak kita, kan butuh konsultan juga nih di lapangan, gitu ya. Karena orang tua kita udah luar biasa mendidik kita. Toh dengan orang tua kita yang pendidikannya apa adanya, ya, lingkungan sosial apa adanya, kehidupan ekonomi orang tua kita apa adanya, telah melahirkan kita yang sekarang menjadi aktivis yang luar biasa. Mestinya kita yang sudah terdidik dalam alam harokah ini menjadikan anak kita lebih dari kita, ya. Nah, mudah-mudahan keluhan keluarga kita, ya,
ketika anak-anak kita jauh dari dakwah, menjadi concern kita bersama ya, untuk bisa kita carikan jawaban ya terhadap permasalahan itu. Juga ada fungsi keluarga sebagai fungsi budaya ya, kultur kita, etika kita orang Timur, etika strategis dakwah harokah ini kan perlu disampaikan ke anak-anak kita ya, yang umum bagi orang pada umumnya ya, juga belum tentu umum buat kita ya. Buat orang pada umumnya ya merokok, pakai celana pendek biasa, tapi bagi kita kan tidak menjadi aib ya buat anak kita walaupun belum tertarbiyah. Nah, ini kan budaya-budaya yang harus kita tanamkan dari kecil. Bagaimana mengajarkan pada anak-anak kita ya, karena keluarga adalah madrasatul ula, pendidikan yang paling utama, yang paling pertama ya. Jadi banyak fungsi keluarga, fungsi agama, fungsi budaya, fungsi menanamkan cinta dan kasih sayang ya, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi ya, ada fungsi pendidikan ya, fungsi ekonomi dan sebagainya. Ya, buat kita ada tambahan lagi fungsi harokah ya, bagaimana menjadikan anak kita menjadi aktivis. Ini penting banget ya. Sekali lagi saya apresiasi ya, di tengah pandemi ya, kita yang sibuk melayani masyarakat, kadang-kadang ditelepon di tengah malam butuh oksigen, kadang-kadang butuh di dini hari ya, masih kantor-kantor belum buka, kita sudah bisa diminta mengadvokasi tetangga atau saudara yang butuh perawatan ya. Di sisi lain kita masih menyempatkan diri untuk mengadakan kegiatan seperti ini, luar biasa. Jazakumullah khairan buat Ibu Sajah Aan, Ibu Sugiyati dan semua tim, wabil khusus para narasumber dan para peserta. Ini penting dan penting buat kita bersama ya, karena unsur terkecil, unit terkecil sebuah bangsa adalah keluarga, dan keluarga intinya adalah individu-individu ya. Bagaimana sebuah masyarakat, sebuah individu, sebuah negara itu maju tergantung keluarga ya. Keluarga tergantung individu didik di rumah tangga ya. Ayo bersama-sama sebagai tahapan dari khairu ummah ya, dimana setelah syasyah, fardiyah syasyah yang kita bina, kemudian keluarga. Nah, keluarga ini menjadi bagian penting tahapan untuk menjadikan masyarakat yang islami ya, situasi wilayah yang islami ya. Dari sinilah kita melangkah tahapan ke keluarga. Mudah-mudahan sekali lagi ini acara yang sangat bagus, keren banget gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada pelatihan 1, pelatihan 2 ya, pelatihan 3 ya. Kalau perlu nanti bukan hanya sertifikat Bu Sajaan ya, ada direktori, ada kita datangkan para ahli akademisi, para praktisi lainnya untuk memperkaya para konsultan kita ya. Terima kasih, jazakallahu khairan ya. Saya ikut bersama istri saya di sebelah saya ini untuk menjadi konsultan buat di keluarga dan di masyarakat dan di binaannya. Demikian ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.